Spoiler BTTH Season 5 episode 73 bagian 3. Xiao Yan tertawa pahit saat mendengar ini. Saat ini, melestarikan hidupnya adalah hal yang paling penting. Siapa yang akan peduli tentang apakah racun iblis ini berisi semua douki dari Douzong Elite di dalamnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan racun iblis ini untuk benar-benar meletus? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Xiao Yi ragu-ragu sekali lagi. Akhirnya, dia tanpa daya membisikkan balasan beberapa saat kemudian. Setengah tahun. Xiao Yan merasa agak kesal saat mendengar waktu yang dimuntahkan dari mulut Xiao Yi. Setengah tahun. Kemana dia akan pergi dan menemukan elit Douzun untuk membantunya membatalkan Xiao Yi ini selama ini? Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Meskipun saya tidak dapat membatalkan racun iblis, saya memiliki kemampuan untuk sangat menunda waktu letusannya. Xiao Yi merenung sejenak saat melihat ekspresi Xiao Yan. Akhirnya, dia berbicara dengan ekspresi malu. Jika dia tidak mengundang Xiao Yan, kemungkinan hal seperti itu tidak akan terjadi. Selain itu, dia tidak dapat membantu menyelesaikannya setelah masalah seperti itu terjadi. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Medusa, yang masih mengatupkan gigi peraknya, dan tanpa sadar tertawa, "Tenang, tidak apa-apa. Ini apapun, racun iblis, bahkan mungkin benar-benar memungkinkan kekuatanku meningkat pesat." Medusa tentu saja tidak akan peduli dengan kata-kata ini yang bahkan Xiao Yan sendiri tidak terlalu percaya. Namun, dia bahkan tidak memiliki solusi sedikit pun saat ini. Dia hanya bisa menoleh dan memotong Xiao Yi dengan matanya yang dingin. Dari bagaimana dia memikirkannya, jika yang terakhir mampu menghabisi Xie Beiyan saat mereka masih berada di dalam sangkar spasial ungu keabu-abuan, kemungkinan tidak akan ada hal-hal merepotkan yang mengikutinya. Xiao Yi tidak menyuarakan balasan di hadapan mata dingin Medusa yang sedingin es. Masalah Xiao Yan yang diracuni memang ada hubungannya dengan dia. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini di sini dulu. Setelah itu, kita akan memikirkan cara untuk menghadapi racun iblis ini. Xiao Yan memasukkan dirinya di antara kedua wanita itu, takut mereka berdua akan bertengkar lagi karena ini. Setelah itu, dia buru-buru tertawa. Iya. Xiao Yi mengangguk samar. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas turun dari langit. Saat ini, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking langit kelelahan karena kematian dan cedera. Mereka secara alami tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ditelan oleh sekte racun adalah sesuatu yang diharapkan. Xiao Yan hanya menoleh untuk melihat Medusa setelah melirik punggung Xiao Yi. Dia berkata, "Jangan salahkan dia. Saya di sini karena orang dari Aula Jiwa. Menghadapi hal-hal seperti itu hanyalah kecelakaan." Medusa hanya bisa menghela nafas saat dia mempelajari wajah serius Xiao Yan. Dia mengangguk sebelum segera bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu merasa tidak enak badan sekarang?" Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya, mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya benda ini tidak menimbulkan masalah sebelum meletus. Namun, begitu itu terjadi, kemungkinan itu sangat fatal seperti yang dikatakan Xiao Yi." "Apa rencanamu?" Medusa bertanya sekali lagi. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan elit Douzun? Selain itu, bahkan jika dia menemukannya, siapa yang akan membantu seseorang membatalkan racun iblis ini tanpa alasan? Melihat penampilan yang tampak ganas ini, orang bisa mengatakan bahwa itu akan membutuhkan cukup banyak usaha untuk membatalkannya. Semuanya akan baik-baik saja ketika saatnya tiba. Mari kita selesaikan masalahnya di sini sebelum membicarakannya. Xiao Yan menjawab agak tak berdaya setelah mendengar pertanyaannya. Medusa hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar jawabannya. Matanya melirik ke bawah di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Niat membunuh melintas di matanya. Setelah menghilangkan beberapa sisa-sisa keras kepala dari gerbang 10.000 kalajengking, faksi yang dikenal sebagai gerbang 10.000 kalajengking dapat dianggap telah dihilangkan dari Kekaisaran Chuyun. Mulai hari ini, sekte racun benar-benar dapat dianggap mendominasi Kekaisaran Chuyun dengan sendirinya.
Tidak akan ada lagi faksi yang berani bersaing dengannya. Setelah memberikan instruksi untuk beberapa tindak lanjut setelah pertempuran besar ini, Xiao Yi memimpin kelompok 3 pria Xiao Yan dan meninggalkan gerbang 10.000 kalajengking racun langit. Setelah itu, mereka dengan cepat menuju ke kota racun langit di mana markas besar sekte racun berada. Bagian tengah kota racun langit adalah markas besar sekte racun. Menjadi markas besar sekte racun, pertahanan tempat ini luar biasa ketat. Bahkan seorang ahli dari kelas Dou Huang pasti tidak akan bisa menyerangnya tanpa ada yang tahu. Poin ini telah terbukti berkali-kali selama tahun-tahun ini. Ada sebuah bukit batu yang ditutupi dengan warna hijau subur jauh di dalam markas besar sekte racun. Bukit batu ini adalah tempat terlarang dari sekte racun. Biasanya, hanya Xiao Yi yang bisa masuk. Lingkungan bukit batu ditutupi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seekor lalat yang ingin memasuki area bukit batu harus melewati mata pemindaian yang tak terhitung jumlahnya sebelum bisa melakukannya. Batu-batu aneh ada di mana-mana di dalam bukit batu. Berbagai jenis tanaman beracun juga tumbuh di dalamnya. Bau amis samar dipancarkan sebelum berlama-lama di atas bukit batu. Itu membentuk lapisan racun yang samar. Itu adalah racun dengan racun yang sangat kuat yang bahkan seorang ahli Dou Huang tidak akan berani bernapas dengan mudah. Kadang-kadang ada beberapa serangga dan ular berbisa yang bergegas di antara bebatuan aneh. Hal-hal ini adalah makhluk langka di dunia luar. Namun, orang bisa melihat mereka di semua tempat di daerah ini. Kekayaan koleksi sekte racun memang bukan hanya rumor. Sebuah kolam kecil yang terbentuk di sekitar bebatuan hitam dibuai di tengah hutan batu. Lingkungan kolam memiliki 4 kepala ular berbisa. Mulut ular besar itu terbuka lebar dan lidah mereka diperpanjang. Cairan hitam gelap mengalir keluar sebelum akhirnya menetes ke kolam. Bagian dalam kolam adalah air yang sangat gelap. Air kolam benar-benar hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Bahkan kekuatan spiritual akan tercermin ketika mencoba untuk memasukinya. Kabut tipis melayang di atas kolam. Itu membawa aroma amis. Jelas, ini adalah hal yang sangat beracun. Saat ini ada 3 sosok manusia berdiri di sekitar kolam batu. Mereka semua dengan saksama mengamati pemuda telanjang di dalam kolam batu. Air beracun di kolammu ini tidak akan membahayakan Xiao Yan, kan? Mata Medusa mengamati genangan air hitam saat dia bertanya dengan hati-hati. Kolam air beracun ini adalah sesuatu yang telah saya gunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun untuk membuatnya. Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain, yang menyebabkannya memiliki energi yang sangat besar. Xiao Yi berjongkok dan tangannya yang halus menyentuhnya seperti orang biasa. Tangannya mengaduk air beracun yang bahkan bisa menimbulkan korosi pada tangan. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, namun, air beracun pada akhirnya adalah air beracun. Racun yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat, tapi inilah yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia menderita racun iblis yang kejam. Jika dia berlatih di kolam ini bersama dengan bimbinganku, adalah mungkin untuk melawan racun dengan racun dan untuk sementara menekan racun iblis di tubuhnya. Ini akan mencapai efek menunda waktu ketika racun iblis akan benar-benar meletus. Mendengar ini, Medusa melirik Xiao Yan di kolam yang matanya tertutup. Pada saat ini, tampaknya tidak ada yang salah dengan yang terakhir. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Xiao Yi perlahan berjalan ke sisi lain kolam. Mata cantiknya menatap titik hitam di dada Xiao Yan. Pada saat ini, beberapa titik kecil berwarna ungu keabu-abuan muncul di sekitar titik hitam. Titik-titik kecil ini menekan racun iblis, sampai dipaksa menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Xiao Yi dengan lembut menghela nafas lega saat melihat ini. Matanya langsung beralih ke atas kepala Xiao Yan, dan mengamati kabut putih samar yang perlahan naik darinya. Setelah itu, dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Dia berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya harapkan. Ada kehadiran api surgawi di tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan racun iblis, itu dapat membantu menghalangi racun.
Menambahkan genangan air beracun ini, kemungkinan racun iblis akan ditekan untuk waktu yang lebih lama. Medusa dan Xian menghela nafas lega saat mendengar ini. Yang pertama merenung sejenak sebelum bertanya, apakah tidak apa-apa seperti sekarang? Xiao Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, air beracun hanya memasuki tubuh Xiao Yan tanpa kemauan apapun. Ini tidak cukup. Itu harus diarahkan untuk sepenuhnya menekan racun iblis. Lalu untuk apa kamu berlama-lama? Cepat dan lakukan. Medusa merajut alisnya. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan cara Xiao Yi masih berlama-lama di tempat ini. Xiao Yi segera meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia berencana untuk membalas, tapi takut membangunkan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu tekan? Seseorang harus menunggu kesempatan untuk menyalurkan racun. Apa gunanya terburu-buru? Apakah kesempatannya sudah tiba? Medusa juga takut mengganggu Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani berdebat dengan Xiao Yi meski menyimpan banyak dendam terhadap Xiao Yi. Xiao Yi tanpa daya menganggukkan kepalanya saat ditekan oleh Medusa dengan cara ini. Dia segera sepertinya memikirkan sesuatu dan kemerahan cerah yang memikat tiba-tiba muncul di wajahnya. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya sebelum dia berkata, kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu di luar hutan batu. Wanita cantik besar dan kecil segera melemparkan pandangan ragu padanya saat mereka mendengar ini. Medusa menyilangkan tangannya di depan dadanya dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, tindakan memalukan apa yang ada di sana? Saya harus berada di sini untuk memastikan keselamatan Xiao Yan. Siapa yang tahu trik apa yang akan kamu tarik? Anda. Xiao Yi sedikit cemas ketika dia mendengar kata-kata ragu Medusa. Namun, saat matanya menyapu Xiao Yan di kolam, yang matanya tertutup rapat, dia segera mengatupkan giginya dan menjawab, lupakan saja, terserah kamu. Kamu bisa tetap tinggal jika kamu mau. Xiao Yi segera berdiri ketika suaranya terdengar. Dia ragu-ragu sejenak, dan tangannya yang halus dengan lembut membuka kancing pakaiannya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tubuh telanjang yang indah, proporsional, dengan kulit seputih gading gajah terungkap di depan mata tertegun Medusa dan Xian. Kemerahan cerah yang jarang terlihat tanpa sadar muncul di wajah Medusa ketika dia melihat tindakan Xiao Yi. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum segera membalikkan tubuhnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara dia berbalik, dia juga menarik Xian berkeliling, yang diam-diam mengawasi celah di antara jari-jarinya yang menutupi matanya. Setelah itu, dia menuju ke hutan batu. Hehe, untungnya, mereka tidak sebesar bentuk dua saku. Xian diam-diam tertawa saat diseret oleh Medusa. Medusa meningkatkan kecepatan langkahnya ketika kata-kata ini terdengar. Ekspresi malu muncul di wajah Xiao Yi yang berada di tepi kolam renang. Namun, dia hanya mengatupkan gigi peraknya setelah melihat dua sosok manusia dengan cepat menghilang. Xiao Yi memotong air racun hitam dengan kakinya setelah menarik pandangannya dari pintu keluar. Gerakannya seolah-olah dia adalah putri duyung yang akan masuk ke air. Dia tampak sangat cantik. Tepat ketika dia hendak memasuki kolam, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat matanya. Segera, dia melihat mata cerah dari kolam yang juga membawa benang kejutan. Mata keduanya terjalin satu sama lain, dan wajah Xiao Yi langsung menjadi panas mendidih.